Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Fuji Rahayu dengan NIM 231330012 kelas KPIA semester 4. Yang pada hari ini aku akan sedikit menyampaikan terkait hasil dan laporan pembelajaran mata kuliah penulisan berita dan artikel yang pada saat ini diampu oleh Pak Adi. Nah, pada pertemuan pertama kali ini kita tidak belajar dan Pak Adi pun tidak terlalu banyak menyenggol atau menyinggung materi-materi. Di dalam ini kita hanya memperkenalkan diri, memperkenalkan sistem belajar seperti apa, misalnya kayak RPS-an lah, seperti dosen-dosen biasanya gitu. RPS-an kayak sistem belajar kita selama satu semester itu seperti apa, tugas-tugas yang akan kita terima selama satu semester ini seperti apa gitu, kontrak belajar. Di situ Pak Adi sebelum memulai perkenalan diri, Pak Adi bercerita sedikit terkait proses beliau hingga sampai di saat ini menjadi praktisi penyiaran yang begitu hebat menurutku, karena cerita beliau cukup menarik dan inspiratif bagiku. Yang mana pada saat itu mungkin katanya Pak Adi tidak ngeh ya pas orang tuanya itu menyuruh atau memerintahkan Pak Adi untuk mendaftar ini gitu. Nah, selanjutnya gitu kan kita memperkenalkan diri masing-masing nih, nama, tempat tanggal lahir, bukan tempat tanggal lahir, kota tinggal, dan apa tujuan masuk KPI. Sebab di sini banyak banget tujuan-tujuan yang menurutku itu lucu dan cukup ada yang menarik serta memotivasi diriku sendiri gitu. Kalau aku pribadi waktu itu ngomongnya tujuan aku karena emang waktu itu aku nggak tahu mau apa jurusan yang aku ambil gitu. Ya udah aku mau ambil KPI aja. Nah, ternyata ada tujuan-tujuan teman-teman ini yang lebih lucu, termasuk ada yang katanya nyoba-nyoba, dan ada yang katanya pengen mengembangkan skill public speaking, ada juga yang ingin berfokus pada produksi penyiaran, sampai ada yang paling lucu yaitu alasan masuk KPI karena kepencet pas PTKIN itu. Gokil sih menurutku, cuma ini random banget nih anak-anak di kelas ini nih gitu. Dan setelah kita memperkenalkan diri 36 mahasiswa itu, kita lanjut. Pak Adi sempat menjelaskan tentang komunikasi, penyiaran, Islam. Bahwasanya kita harus tahu nih sebagai mahasiswa KPI khususnya, apa sih yang dimaksud komunikasi itu, penyiaran itu apa sih, Islam itu apa sih, dan kita emang wajib tahu karena kita mahasiswa komunikasi penyiaran Islam. Kita ditanya sama Pak Adi, apa sih komunikasi? Dan berbagai perspektif, berbagai jawaban dari mahasiswa-mahasiswa tentunya sangat berbeda-beda, tapi menurutku itu satu tujuan yang sama dan makna yang sama. Bahwasanya komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan yang di dalamnya itu terdapat pesan, isi, atau gagasan. Apa sih penyiaran itu? Nah, penyiaran menurut seperti yang Pak Adi bilang, yaitu penyiaran adalah proses penyampaian pesan melalui gelombang elektromagnetik dan dipancarkan secara bersamaan, serentak, serta diterima oleh receiver di rumah masing-masing. Jadi sepenangkapan aku, penyiaran adalah proses penyampaian pesan atau informasi yang menggunakan media atau alat. Nah, setelah kita beres apa sih itu KPI itu, tujuan-tujuan kita masuk itu ngapain gitu tuh, kita sebenarnya ada sedikit menyinggung terkait penulisan berita dan artikel. Apa sih berita? Apa bedanya berita dan informasi gitu. Waktu itu banyak sekali jawaban dari mahasiswa-mahasiswa yang tentunya berbeda-beda juga gitu, seperti tadi pengertian daripada komunikasi. Yang jelas berita di sini dan informasi itu berbeda. Nah, cukup bisa dibedakan secara simpel. Informasi itu tidak selamanya berita, tetapi jika berita itu sudah pasti mengandung informasi. Itu simpelnya sih, supaya kita gampang juga mengerti definisi berita dan informasi itu. Terus Pak Adi
waktu itu juga menyinggung terkait bagaimana sih cara penulisan berita. Penulisan berita itu nggak ngasal loh, ternyata ada rumusnya, yaitu pakai 5W plus 1H yang biasa kita belajar. 5W plus 1H itu ternyata dipakai di berita ini. Jadi ketika ada kita membuka media online, ada suatu berita tanpa rumusan ini, itu bukan tidak bisa dikatakan berita jika tidak ada rumus 5W plus 1H. Dan kita ketika nanti mau terjun ke masyarakat membuat berita harus ada rumus 5W plus 1H. Nah, setelah itu kita tidak banyak membahas lagi. Kita di situ hanya sharing-sharing biasa dan menjelaskan terkait learning journal ini. Learning journal ini kita kerjakan seminggu sekali. Itu tugas wajib kita. Jujur menurut aku itu seru gitu, karena supaya kita melekat di dalam otak dan kita bisa menerapkannya gitu, nggak lupa lagi. Kalau kata apa tadi, nggak masuk kuping kanan dan nggak keluar kuping kiri, supaya kita melekat gitu. Ya mungkin hanya itu sih yang saat itu disampaikan, tidak terlalu banyak pembahasan juga, lebih ke sharing-sharing, terus lebih ke perkenalan. Kita cukup lama di waktu perkenalannya, jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan pada video pertama kali ini. Ya mungkin nanti bakal ada video kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. So mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Saya Puji Rahayu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.